Pada materi sebelumnya, kalian sudah mempraktekkan tentang interaksi benda bermuatan listrik. Plastik yang digosok dengan kain menjadi bermuatan negatif, sementara kaca digosok dengan kain menjadi bermuatan positif. Ketika plastik didekatkan dengan plastik, maka terjadi gaya tolak-menolak. Ini karena muatannya sama-sama negatif. Sementara ketika didekatkan dengan batang kaca yang bermuatan positif, maka gaya yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak ini disebut dengan gaya Coulomb. Istilah gaya Coulomb merupakan penghargaan atas jasa Charles Augustin de Coulomb, yaitu orang yang pertama kali meneliti tentang gaya listrik dan merumuskannya secara matematis. Kesimpulan dari percobaan Coulomb yaitu gaya listrik atau gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan besar muatan listrik pada masing-masing muatan benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua muatan listrik. Benda bermuatan listrik pertama didekatkan dengan benda bermuatan listrik kedua. Jarak antara kedua benda dilambangkan dengan huruf R, sementara benda bermuatan listrik 1 dilambangkan dengan Q1 dan benda bermuatan listrik kedua dilambangkan dengan Q2. Ketika benda bermuatan positif didekatkan dengan positif, karena sejenis maka terjadi gaya tolak-menolak. Sementara ketika benda bermuatan listrik negatif didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka gaya yang terjadi adalah tarik-menarik. Rumus gaya Coulomb adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Berikut contoh soal yang menggunakan rumus gaya Coulomb. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 3 mikrocoulomb dan min 2 mikrocoulomb yang terpisah sejauh 10 cm. Bila ketetapan Coulombnya yaitu konstantanya 9 kali 10 pangkat 9, berapakah besar gaya antara kedua muatan dan tentukan jenis gayanya. Nah, di sini kalian sudah bisa menentukan jenis gayanya. Karena benda bermuatan yang pertama 3 tidak ada tanda negatif, berarti artinya positif, dan benda kedua berlambang negatif, itu artinya muatan benda pertama positif dan muatan benda kedua negatif. Jadi gaya yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Sementara perhitungan besar gaya Coulombnya kita bisa hitung dengan menggunakan rumus gaya Coulomb sebagai berikut. Hasil akhirnya F gaya Coulomb sebesar 540 Newton. Untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut. Kita bisa jawab dengan cara sebagai berikut. Jadi muatan benda ke-1 dilambangkan dengan Q1. Kemudian muatan benda kedua dilambangkan dengan Q2. Kemudian jarak antara kedua benda itu dilambangkan dengan R. Lalu konstanta atau ketetapannya dilambangkan dengan huruf K. Sekarang kita masukkan angkanya. Jadi Q1 muatannya 3 mikrocoulomb. Kemudian Q2 muatannya min 2 mikrocoulomb. Sementara R panjangnya atau besarnya 10 cm. Sementara kalau K tetap ya, konstantanya tetap, jadi 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini satuannya belum standar sesuai dengan yang ditetapkan. Jadi
ini harus disederhanakan dulu menjadi mikro itu 10 pangkat min 6. Jadi 3 kali 10 pangkat min 6 kolom, karena satuannya kolom. Kemudian yang kedua, Q2 ini min 2 sama, jadi min 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian yang ini R, satuannya harus dalam bentuk meter, maka dari cm harus dijadikan meter terlebih dahulu. Sehingga 10 cm berarti 10 pangkat min 2 meter, karena kan naik bertingkat sehingga menjadi min 2, pangkat min 2. Sementara kalau konstantanya tetap. Nah, untuk mengerjakan hukum kolom itu untuk operasionalnya kita menggunakan kunci bilangan berpangkat. Di pelajaran matematika kalian mungkin sudah lebih familiar dengan kunci bilangan berpangkat. Jadi untuk diingatkan kembali, kalau misalnya 10 pangkat A kali 10 pangkat B, maka pangkatnya ditambah sehingga menjadi 10 pangkat A ditambah B. Kemudian kalau 10 pangkat A dibagi 10 pangkat B, maka pangkatnya jadi dikurang. Nah, ini jadi untuk diingat ya, jadi nanti operasionalnya akan banyak menggunakan operasional bilangan berpangkat. Kemudian 10 pangkat A dipangkatkan B, maka 10 pangkatnya dikali. Nah, jadi untuk diingatkan kembali, ini kuncinya harus diingat. Hasil perhitungan akhirnya didapatkan gaya kolom sebesar 540 Newton. Contoh soal kedua merupakan modifikasi dari soal pertama. Jadi jaraknya dirubah menjadi lebih kecil, yaitu 10 mm. Kemudian bagaimanakah besar gaya kolomnya, dan bandingkan dengan gaya kolom di soal yang pertama. Nah, sekarang ditanyakan gaya kolomnya seperti apa, jadi F shape-nya bagaimana. Lalu jawabnya, rumus kolom atau rumus gaya kolom adalah F sama dengan FC sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. C, gaya kolom sama dengan K-nya kita masukkan angkanya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1-nya, ini Q1-nya kita masukkan dikali 3 kali 10 pangkat min 6. Kemudian Q2-nya kita masukkan, ini Q2, 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, sekarang Bu, tanda minusnya sama tanda plusnya tidak dicantumkan. Untuk penghitungan sebetulnya tidak perlu dicantumkan untuk penghitungan matematikanya, karena kan tidak berpengaruh seperti plus minus pada matematika. Jadi plus minus di sini hanya untuk mengetahui muatannya itu listrik positif atau negatif. Jadi kalau dari sini kan sudah ketahuan, berarti nanti gayanya adalah gaya tarik menarik. Sementara kalau untuk menghitung gayanya, plus minusnya boleh diabaikan atau tidak digunakan sementara, nggak apa-apa. Kemudian sekarang R kuadrat, R-nya adalah 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Nah, R kuadrat. Dan masuk ya semuanya. Kemudian sekarang masukkan. Nah, untuk menyederhanakan penghitungan, kita kelompokkan dulu yang sama. Sekarang bilangan yang utuh 9 kali 3 kali 2. Kemudian bilangan berpangkatnya 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian dikali 10 pangkat min 6. Nah, 10 pangkat min 6. Kemudian nih kita jadikan, tadi kalau dipangkatkan berarti harus dikalikan, berarti 10 pangkat min 3 dikali pangkatnya, berarti dikali 2. Ya, sekarang gaya kolomnya sama dengan, kita jadikan 9 kali 3 kali 2, berarti 9 kali nih 9 kali 6 54, kemudian dikali nih
Karena ini dikali berarti pangkatnya dijumlah. Pangkatnya kita jumlahkan. Berarti 9 ditambah min 6 ditambah min 6. Nah ini sekarang 10 pangkat min 3 kali min 3 kali 2 berarti pangkatnya menjadi min 6. Lalu FC-nya sekarang 54 kali 10. Nah ini kita sederhanakan menjadi berarti berapa? Ini min 6 jadi min 12 sehingga dikurangi 9 jadi min 3 dibagi 10 pangkat min 6. Nah ini 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 6 berarti berlaku 54 dikali 10 ini dibagi berarti dikurangi min 3 dikurangi min 6. Nah, min kali ini jadi plus sehingga 54 kali 10 ini min kali ini jadi positif jadi 6 dikurangi 3 maka hasilnya menjadi 54 kali 10 pangkat 3 Newton. Sebetulnya sampai di sini sudah bisa diketahui berapa besar gaya Newtonnya. Tetapi kalau misalnya kita sesuaikan dengan di soal, misalnya di soal tidak ada 10 pangkat, maka ini bisa dijadikan menjadi bilangan biasa. Menjadi 10 pangkat 3 itu kan sama dengan 1000. Sehingga 54 kali 1000, maka hasilnya 54.000 Newton. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalnya di soalnya itu pakai disingkat atau dengan lambang, maka berarti bisa kita jadikan misalnya 54.000 itu menjadi 54 K Newton. Nah, K itu artinya kilo. Kilo itu berarti nilainya 1000 ya. Jadi ini kilo Newton. Sementara kalau ini Newton. Dari perhitungan tadi didapatkan saat jarak 10 cm dihasilkan gaya 540 Newton. Kemudian ketika jaraknya dirubah menjadi 10 mm, gayanya yang dihasilkan 54.000 Newton. Ini artinya semakin kecil jarak antara kedua benda bermuatan, maka menghasilkan gaya Newton yang lebih besar. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut. Semakin kecil jarak dua muatan benda menghasilkan gaya yang semakin besar, tetapi semakin besar jarak antara dua muatan justru menghasilkan gaya yang menjadi lebih kecil. Contoh, ketika jaraknya 1R maka dihasilkan gaya 1F. Tetapi ketika gayanya dirubah menjadi 2 kali R, gaya yang dihasilkan menjadi 1/4 F. Lalu ketika dinaikkan lagi jaraknya menjadi 3 kali R, maka gaya yang dihasilkan menjadi 1/9 F. Ini artinya besar gaya berbanding terbalik dengan jarak benda yang dikuadratkan. Sementara besar muatan berbanding lurus dengan gaya. Semakin besar muatan, maka semakin besar pula gayanya. Contoh, ketika Q1 dan Q2 bernilai 1, maka F nilainya 1. Tetapi ketika Q2 dan Q3 dirubah menjadi lebih besar, maka gayanya pun menjadi lebih besar.